Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Rahiman wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian kita tadi pagi dengan kajian bagian kedua tentang sejarah kedokteran klasik, diambil dari kitab At-Tibbun Nabawi karangan Abul Fadl Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Sudah kita lalui sebelumnya tentang definisi at-tibb, definisi tentang pengobatan kedokteran, yaitu ilajul jism wan nafsi war ruqa was sihr, obat bagi tubuh, obat bagi jiwa, ruqyah yang dibaca-bacakan, dan sihir. Ya, dan sihir. Dan sihir secara bahasa kullu ma latufa wa daqqa atharuh. Segala sesuatu yang lembut, ya, dampaknya lembut, efeknya lembut, gak terasa. Seperti obat dalam bahasa Arab dikatakan sihir karena seperti obat ini ketika diminum langsung memberikan dampak. Katakan orang yang demam, efeknya langsung demamnya hilang. Demamnya hilang. Itu secara bahasa. Dan juga didefinisikan oleh Jalinus bahwasanya ilmu pengobatan atau kedokteran adalah hifdzus sihah wa izalatul illah, menjaga kesehatan dan menghilangkan penyakit. Juga dikatakan daf'ud da' daf'ud da'i wajtinabihi, yaitu untuk menangkal, mengusir penyakit dan menjauhkan dari penyakit. At-tibb al-ijtima'i secara umum, pengobatan ilmu kedokteran dibahas oleh kedokteran klasik, yaitu menyangkut tentang kesehatan secara umum, tentang pengobatan preventif, tentang pengobatan dilihat dari pekerjaan seseorang, tentang pengobatan dilihat dari aktivitas olahraga seseorang, tentang pengobatan jiwa, dan tentang pengobatan akal. Ini dibahas oleh kedokteran klasik. Ya, sebagaimana kita telah sampaikan, di sini ada kedokteran jiwa, ya, kedokteran terkait dengan akal. Ya, contoh aja di musim pandemi, tatkala wabah melonjak, banyak manusia yang gelisah, ketakutan berlebihan, dan saat itulah semakin potensi seseorang terpapar wabah karena kejiwaan, karena takut yang berlebihan. Maka justru dia terpapar, mudah untuk terpapar wabah. Rahimakumullah, ini aja sebenarnya sudah dijelaskan di dalam syariat, dalam Al-Quran, dalam hadis, bahwasanya jiwa, suasana hati, sedih, takut, marah, ya, yang berlebihan itu memberikan dampak. Sebagaimana kita ulang-ulang kisahnya Nabi Yaqub alaihissalam ketika berpisah dengan putra kesayangannya Nabi Yusuf hampir 40 tahun. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 84, wa biyaddat aynahu minal huzni fa huwa kadhim. Dan memutilah kedua mata Nabi Yaqub karena rasa sedih. Dan sebenarnya sedih bercampur amarah. Sedih berpisah dengan Nabi Yusuf. Amarah marah dengan saudara-saudara Nabi Yusuf. Akhirnya terjadi kebutaan pada mata, menunjukkan bahwasanya sedih memberikan dampak fisik. Nah, juga sebagaimana dalam hadis yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min jarris su' wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari tetangga yang buruk akhlaknya dan dari pasangan hidup yang membuat keluar uban sebelum tuanya. Di sini menunjukkan bahwasannya amarah, kesedihan, ya, stresor, ya,
dan hal-hal yang menyebabkan sedih dan dia merespon terlalu berlebihan akan menimbulkan dampak fisik. Termasuk dalam hal ini di musim wabah, hati-hati, menyebabkan turunnya imunnya seseorang. Nah, barakallahu fikum. Maka jaga tawakal, ikhtiar tetap di musim pandemi. Takut tidak boleh berlebihan. Nah, rahimana rahimakumullah. Beliau menyebutkan, Imam As-Suyuti menyebutkan bahwasanya at-tibbu li'anna at-tibba asbaha min daruriyati syariah. Karena apa? Karena ilmu pengobatan, ilmu kedokteran menjadi ilmu yang darurat dalam syariat ini. Darurat untuk kita miliki. Terutama ilmu ketika kita dihadapkan seperti di zaman kita sekarang, musim wabah. Darurat bagi masing-masing individu untuk paham, tahu ketika Anda sehat, preventif apa saja yang perlu Anda lakukan agar Anda gak terpapar dengan wabah ini. Ya. Seperti jaga kesehatan Anda dengan olahraga agar tubuh gak lembab. Orang yang jarang olahraga, intake input banyak masuk dari mulut, tetapi gak banyak yang dikeluarkan, gak seimbang dengan apa yang masuk, akhirnya tubuh lembab. Maka saat itu potensi virus, bakteri, jamur yang suka dengan media lembab akan hinggap di hidung dia jika itu adalah semacam wabah COVID. Tubuh lembab, hidung lembab, tenggorokan lembab, paru-paru lembab, maka dia akan potensi untuk terpapar. Maka di antaranya ketika sehat. Jadi ilmu kedokteran yang perlu Anda miliki, ilmu pengobatan yang Anda miliki pertama di musim wabah seperti ini, yaitu jaga agar tubuh Anda gak lembab dengan olahraga, dengan pola makan yang benar, kombinasi yang benar, itu penting. Nah, kemudian makannya tidak berlebih-lebihan. Allah berfirman, kulu wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan. Allah nggak suka orang-orang yang berlebih-lebihan. Termasuk makan yang berlebih-lebihan, melebihi batas kenyang, ini akan juga menyebabkan kelembapan di dalam tubuh. Nah, kemudian juga memuasakan tubuh, ya, dengan ada, masya Allah, setiap pekannya ada puasa Senin Kemis. Allah jadikan dalam syariat agama Islam. Dalam satu bulannya, Allah jadikan puasa sunnah yang lainnya, puasa ayyam al-bid, 13, 14, 15 Hijriah, masya Allah. Dalam satu tahunnya, Allah jadikan puasa Ramadan wajib. Nah, khawatir kalau puasa Ramadan gak wajib, banyak yang meninggalkan puasa Ramadan. Allah tekankan wajib di sini, di antaranya hikmahnya disebutkan Ibnu Qayyim, bahwasanya dengan puasa untuk menghilangkan dingin lembab yang ada di tubuh kita dengan dipanaskan oleh sifat puasa ini yang akhirnya membakar kelembapan. Subhanallah. Nah, ini ajaib. Ilmu ketika kita dalam kondisi sehat nih baru dilakukan, ya, untuk menghilangkan kelembapan. Barakallahu fikum. Kemudian rahimakumullah, di antara sebab juga jaga jarak. Jaga jarak juga diajarkan Nabi SAW. Nah, diajarkan Nabi SAW juga, Nabi mengajarkan agar orang yang sakit tidak boleh bergabung dengan orang yang sehat. Nah, dan itu bimbingan juga dari Nabi SAW. Jangan dicampur. Berarti isoman, isolasi mandiri juga termasuk bimbingan Nabi SAW. Nah, rahimakumullah, juga dalam hadis, yang hadis ini sanadnya lemah, ada sanad yang terputus, tapi maknanya sesuai dengan konsep ilmu kedokteran klasik atau modern. Ya, yang bunyinya adalah kallim al-majdum wa bainaka wa bainahu qidu ramhin aw ramhin. Kalau kamu bicara dengan orang yang kena wabah, maka bicaralah jaraknya 1 busur panah atau 2 busur panah. Walaupun sanadnya lemah, tapi maknanya benar. Ternyata ada jaga jarak di sini. Kalau bicara dengan orang yang kena wabah, itu ada jarak. Nah, barakallahu fikum. Apalagi di musim pandemi yang sedang melonjak, dalam kondisi perubahan cuaca. Memang perubahan cuaca ini disebutkan oleh kedokteran Arab klasik seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, di akhir perubahan musim, ketika musim panas berakhir, berubah ke musim dingin atau musim hujan di tempat kita.
saat itu banyak-banyaknya wabah. Dan terjadi sekarang. Ini buktinya, melonjak. Ya, orang yang sakit banyak, tapi nggak semuanya COVID. Karena bisa jadi sakitnya karena perubahan cuaca. Nah, dan ada juga yang COVID. Nah, terkadang gejalanya hampir sama, samar-samar. Ini orang sakit, batuk pilek, tapi bukan COVID karena perubahan cuaca. Ada yang lainnya, di musim sekarang juga kena COVID. Makanya angka COVID melonjak, memang juga wabah disebutkan Ibnu Qayyim, itu banyak muncul ketika mulai masuk dingin. Nah, dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika musim semi, Rabi', ya, maka saat itu wabah mulai menghilang, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya dengan sebab termasuk cuaca pengaruh. Ini harus kita fahami sebab-sebabnya. Kemudian rahimakumullah jami'an, ketika sudah terlanjur kena wabah, di musim seperti ini banyak yang sakit COVID atau bukan COVID. Ya, banyak yang pilek dan batuk. Solusinya simpel untuk teori kedokteran Arab klasik, obati saja kelembapan Anda pada tubuh Anda yang sifatnya dingin lembab dengan makanan yang sifatnya panas kering. Nah, ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada di situ kunci-kunci, ya, untuk preventif sudah diajarin, ya. Untuk kuratif ketika sudah kena, nggak usah takut berlebihan. Nah, justru ketika takut berlebihan, rasa takut itulah yang akan membunuh jiwa seseorang. Nah, oleh karena itu ketika sudah kena wabah, Anda isolasi mandiri, jangan banyak bicara, ya, tidak perlu olahraga. Nah, ketika sudah kena wabah, kata Ibnu Qayyim, dilarang untuk olahraga. Kalau kedua kena wabah, kemudian dia olahraga, maka wabah akan semakin menyebar di dalam tubuh dia. Makanya di zaman sekarang, kalau orang sudah kena wabah, nggak boleh banyak bicara, nggak boleh banyak naik turun tangga, ya, nggak boleh banyak aktivitas, saturasi oksigen akan berkurang. Ini subhanallah sinkronasi antara ilmu klasik dan modern. Demikian rahimakumullah jami'an. Berikutnya, Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan syariat ini ilmu tibbun nabawi. Bahkan kata Imam Suyuti termasuk bisa menjadi perkara yang darurat. Nah, untuk dipelajari. Kenapa? Anda bisa mengobati diri Anda sendiri, keluarga Anda sendiri. Anda bisa menentukan ini penyakitnya, apa yang dimiliki dari sifatnya, kemudian Anda bisa menentukan obatnya yang sangat simpel. Ya, bisa menjadi syibh daruri, hampir darurat. Hampir darurat. Dan juga maksud dari ilmu ini, terutama yang dimiliki oleh seorang mukmin, ada yang dimaksudkan adalah taatullah, taatan kepada Allah tujuannya, dan mendatangi perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu yang dimaukan kalau kita sehat. Pola makan sehat, hidup sehat, tidur dengan pola tidur yang sehat, olahraga yang mendukung kesehatannya, nah, menjauhi pantangan-pantangannya, ya, ini semua yang dimaukan adalah kembali agar taat kepada Allah, ya, semakin kuat dan istiqomah menjauhi larangannya dan mendatangi perintah-perintahnya. Kita lalui pula bahwasanya qawaid at-tibbiyah atau qawaid tibb thalathatun, kaidah-kaidah tentang ilmu kedokteran dan pengobatan itu ada 3. Yang pertama adalah hifdzus shihah wa himya 'anil mu'dhi wal istifraq minal mawad al fasidah. Ya. Yang pertama adalah hifdzus shihah, menjaga kesehatan. Yang kedua adalah menjaga dari pantangan-pantangan yang menyebabkan dia sakit. Dan yang ketiga adalah al istifraq 'anil mawad al fasidah, mengosongkan dari hal-hal yang berbahaya dari unsur-unsur di dalam tubuh. Ada intake, ada input, harus ada output. Nah, untuk menjadikan output yang keluar dari tubuh agar seimbang dengan apa yang telah masuk, bisa dengan cara istifraq. Istifraq ini diantaranya cara untuk mengekskresi racun-racun dalam tubuh. Bisa dengan cara istiqa, memuntahkan, ya, dengan cara memasukkan tangan ke anak lidah atau ufulah agar dikosongkan perutnya.
Ibnu Qayyim menyebutkan di antara manfaatnya memuntahkan adalah yaitu menguatkan lambung, membersihkan lambung, bahkan menjernihkan pandangan mata dengan memuntahkan apa yang ada di dalam perut. Nah, ini istifraq. Juga terapi istifraq lainnya dengan cara mengkonsumsi makanan atau herbal agar dibersihkan perutnya. Nah, juga pada terapi istifraq, pada pola makan yang sering kita bahas dari panas dingin, di antara manfaatnya adalah juga untuk istifraq, detox. Nah, juga terapi istifraq yang lainnya bisa dengan cara olahraga, mengeluarkan keringat. Juga terapi istifraq yang lainnya bisa dengan fasdu dan bekam. Ya. Adapun terapi istifraq untuk membersihkan hidung dan sekitarnya, ya, bisa dengan gurah. Nah, as-su'ud. Fa ini rahimanahumullah, cara sangat banyak untuk membersihkan racun. Tinggal sisanya kita mau apa tidak. Kalau dibiarkan racun numpuk di dalam tubuh kita, ya kita yang siap nanggung. Ya. Ya, Anda sehat, Anda sakit, Anda gemuk, Anda kurus, juga ada pilihan kita sendiri. Ya. Our choice, ya. Kemudian rahimakumullah, adapun tibbul qulub wa tibbul arwah yaitu pengobatan, ilmu pengobatan hati dan ruh. Falaisa li ahadin ilaihi sabil illa bitariqil wahyi. Gak ada jalan untuk pengobatan penyakit hati kecuali dengan cara yaitu menyimak wahyu, mendengarkan wahyu, mengamalkan apa yang diwahyukan Allah melalui Al-Quran, melalui hadis. Karena hadis juga termasuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya Al-Quran. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi sampaikan itu bukanlah dari hawa nafsu, tapi adalah wahyu yang diwahyukan dari Allah kepada Nabi SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Nah, dan penyakit hati diobati dengan pengobatan hati. Yang mana penyakit hati dibagi menjadi dua. Ya, penyakit hati berupa syubhat dan penyakit hati berupa syahwat. Penyakit hati berupa syubhat, ya, yaitu kerancuan dalam agama. Memahami agama dengan nafsu dia, memahami agama tanpa dipahami dengan pemahaman yang benar dari dalil Al-Quran, Sunnah, atau pemahaman salaful ummah, ya, sehingga terjatuh dalam penyimpangan, kesesatan dalam beragama. Ini namanya penyakit hati berupa syubhat. Ruh dan hatinya berpenyakit. Nah, kemudian yang berikutnya penyakit hati berupa syahwat. Syahwat berupa syahwat harta, kedudukan, syahwat wanita, ya, ketenaran, dan lain sebagainya. Dan penyakit hati berupa syahwat ini, ya, diobatin juga. Dengan apa? Dengan wahyu. Penyakit syubhat ataupun syahwat sebenarnya disebutkan terapinya sebagaimana dalam surat Al-Asr, ayat yang terakhir. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan saling menasihatilah dalam perkara al-haq. Al-haq yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-haq adalah al-yaqin, Al-Quran dan Sunnah. Maka orang yang punya syubhat, kerancuan agama, penyimpangan dalam hal agama, maka obatnya adalah al-haq, Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman siapa? Salaful ummah. Barakallahu fikum. Ini obatnya. Jadi idza tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasulih. Kalau kalian ada niza, perselisihan, mana dalilnya? Mana ini benar apa enggak? Ini kembalinya jangan kembali kepada syahwat hati kita. Ketika dinasihatin kemudian marah. Ya. Ketika dialog disebutkan dalil dia marah. Ya, harusnya kalau dengar dalil dijelaskan dari syubhat yang ada di otak dia, kerancuan agama yang ada pada diri dia, harusnya apa? Farudduhu ilallahi wa rasulih. Maka kembali kepada Allah dan Rasulnya, itulah al-haq. Ya, al-yaqin. Kembali kepada Allah dan Rasulnya dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Ini penyakit syubhat diobati dengan obat seperti ini. Ya. Kemudian penyakit syahwat. Penyakit syahwat diobati dengan
wa tawasaw bis sabr. Diobati dengan apa? Saling menasihati dalam kesabaran. Ya, mau syahwat dunia, kedudukan, ketenaran, harta, wanita, nasihati. Ya, tawasaw bis sabr. Karena kesabaran itu dibagi menjadi 3. Sabar menjalani ketaatan kepada Allah, sabar untuk tidak terjatuh dalam kemaksiatan, dan sabar untuk menghadapi takdir baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian rahimakumullah jami'an. Dan ilmu-ilmu kedokteran ini terkandung dibahas di dalamnya, yaitu tentang tahdhibun nufus, yaitu ilmu kedokteran untuk mengobati ruh dan jiwa, ya. Itu diantaranya dibahas di dalamnya, disebutkan tahdhibun nufus, bagaimana memanajemen hati, bagaimana mengontrol hati kita. Nah, juga wariyadatuha wadafu hawa, ya. Dan diantaranya olahraga hati itu penting, dan melawan hawa nafsunya itu penting, dilatih. Ketika marah, simpen, sabar, ya. Nah, melatih dirinya untuk tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati saudaranya, ya. Ketika melihat di media maya sedang debat, Anda sedang dicela, dimaki, jaga untuk tidak komentar. Terkadang diam adalah senjata yang ampuh untuk mereka yang suka debat. Ini apa? Riyadhatun nafs, olahraga jiwa kita. Nah, juga wa islahul aql wal fikr, juga memperbaiki akal dan pikiran. Ya. Orang yang marah karena hawa nafsu beda dengan marah karena Allah. Orang yang marah karena hawa nafsu, dia gak akan ada hasilnya kecuali kejelekan, keburukan. Nah, juga al-hath ala al-fadilah, juga terapi jiwa ini diantaranya, jiwa untuk roh ini terapinya adalah apa? Untuk selalu ada nasihat di situ untuk melakukan hal-hal yang utama, mulia, ya, yang ada di sisi Allah itu keutamaan, ya. Wa mujanabatir radhilah, dan tinggalkan akhlak-akhlak yang buruk, akhlak yang jelek, akhlak yang hina. Wal khalq ad-dani, juga akhlak yang rendahan. Wal kidhb, dusta, ya, iri, dengki, ya. Jadikan hati kita itu hati yang selamat dari hasad dan tipu daya. Nah, juga kemunafikan, juga terlalu, yaitu isyq bil hawa, yaitu kecanduan dengan hawa nafsu, kemunafikan, juga kegilaan terhadap akhlak-akhlak yang buruk, jiwa yang buruk. Nasallallahu afiyah. Dan obat hati itu akan menenangkan hati dan amarah, ya, membikin hati itu tenang, menjernihkan pikiran, juga menghilangkan gundah gulana, depresi. Inilah hakikatnya obatnya ruh dan obatnya jiwa. Fa rahman wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana ilmu kedokteran klasik di masa lalu itu nyebar, berada di dari masa lalu sampai ada di zaman kita sekarang. Bagaimana sejarah munculnya ilmu pengobatan, ilmu kedokteran. Ya, disebutkan oleh beliau rahimahullah bahwasanya, ya, di masa lalu ilmu-ilmu pengobatan itu munculnya unik sekali. Ada yang ilmu pengobatan ini, ya, muncul dari, seperti dikatakan manusia, ilham, dapat ilham, ya, untuk menciptakan obat satu kasus penyakit, ya. Ada di antaranya mereka sebutkan juga yang muncul pengobatan ini karena melalui tajrubah, sudah melalui uji coba. Nah, dikatakan juga bahwasannya orang yang pertama kali muncul bicara tentang ilmu pengobatan melalui proses uji coba, yaitu diantaranya seperti Abqarat, ya, seperti Abqarat
yaitu Hippocrates, ya. Seperti Hippocrates, juga seperti Jalinus atau Jalan. Mereka termasuk orang yang pertama kali melakukan uji coba tentang penyakit dan obatnya. Dan ilmu kedokteran silam, kedokteran klasik, dilihat dari kondisinya bahwasanya sebelum munculnya Islam, mereka itu sudah memandang keajaiban ilmu pengobatan, tentang keyakinan tentang ilmu pengobatan. Ilmu pengobatan yang pertama kali muncul di antaranya, sebagaimana ma'ruf disebutkan, muncul dari Babilonia. Babilonia juga muncul dari India, muncul dari orang-orang Jepang juga muncul dari orang-orang Cina, juga muncul dari orang-orang Yunani, juga muncul dari orang-orang Israeliyin, ya. Juga muncul dari Romawi, juga muncul dari Fars, Persia, juga muncul dari Arab. Kemudian yang berikutnya, bagaimana pengobatan di awal itu mulai muncul di permukaan. Nah, pertama disebutkan oleh beliau Imam As-Suyuti bahwasanya cara pengobatan itu ada dua di masa lalu, di masa silam, sejarah pengobatan klasik. Ada dua cara pengobatan. Cara pertama, ya, yang biasa dikenal dengan ilaj bil kahana, wal arrafa, wat tanjim, wal ruqa, wat tamaim, wat tiwalah, wat talasim, wa ghairuha min al khurafat allati sadatil umam al qadimah. Kata beliau, cara munculnya kedokteran di masa silam yang pertama kali muncul adalah dengan cara pengobatan dengan ilmu perdukunan. Dengan ilmu perdukunan. Ya. Dengan ilmu bintang, menggunakan bintang. Ya, ramalan pakai bintang. Dengan mantra-mantra jahiliyah, di masa jahiliyah. Dan dengan sesuatu yang digantung di tubuhnya, di lengannya, di tangannya, di lehernya, ya. Dan juga dengan seperti tiwalah, ya, seperti tiwalah. Nah, maka ini semua termasuk semacam ilmu yang membutuhkan perantara jin. Ada padanya makna isti'anah bil jin, minta tolong kepada jin. Maka ini haram, bahkan syirik. Nah, kalau Anda atau kita lihat di masa sekarang masih ada orang-orang seperti ini. Katanya berobat dengan orang pintar, ya. Penampilan Masya Allah agamis, dijuluki orang pintar. Kalau seseorang datang ke rumah dia melihat kondisi si pasien, kemudian minta izin untuk masuk ke kamarnya. Setelah masuk ke kamarnya, dia minta izin sholat 2 rakaat. Setelah itu dia langsung menulis resep. Nah, dan sholatnya di tempat yang gelap. Maka ini suatu keanehan, kejanggalan. Ulul albab, orang yang punya pikiran, tentunya nggak sampai mikir ini ada benarnya. Nah, jelas ini pasti butuh bantuan jin. Ya, ini termasuk cara kedokteran silam, pengobatan silam, masa jahiliyah, dan masih didapati masa sekarang. Ya, wal ibrah bil haqa'iq. Ya, yang bisa diambil adalah hakikatnya, walaupun namanya orang pinter, ya, penampilannya Islami, tapi hakikatnya cara-cara yang ditempuh adalah cara syirik, maka itu haram. Ini termasuk cara-cara jahiliyah yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum Islam. Bahkan Al-Fara'anah, ya, raja-raja Fir'aun, mereka sudah punya para ahli kedokteran yang sudah mahir di zamannya. Nah, sampai mereka menemukan balsam yang bisa bertahan sangat lama sekali untuk membungkus mayit, ya, dijadikan mumi. Maka ini termasuk sudah tanda mereka ini sudah paham ilmu pengobatan. Nah, kemudian rahimakumullah, cara yang kedua, pengobatan klasik di masa silam muncul di antaranya dengan cara tariqul ilaj bil aqaqir wal wiqayah, yaitu cara pengobatan dengan herbal-herbal
atau makanan-makanan untuk preventif dan kuratif, untuk mencegah penyakit, menjaga kesehatan dan mengobati penyakit. Dan pada waktu itu ada juga yang menggunakan dua cara sekaligus. Ya, cara pertama dipakai menggunakan bantuan jin dan cara kedua herbal. Contohnya seperti kita sebutkan tadi. Dia minta izin, orang pintar ini minta izin masuk ke kamarnya dulu setelah melihat kondisi si pasien. Kemudian dia mengaku sholat 2 rakaat. Katanya untuk mendapatkan wahyu di tempat yang gelap. Kemudian dia menuliskan resep. Resep ini adalah herbal. Ya. Dan masuknya dia ingin mendapat wangsit, katanya dia. Dan hakikatnya itu adalah resep yang dibisikkan jin kepada dia. Maka ini juga termasuk kesyirikan. Rahimana wa rahimakumullah jami'an. Bahkan mereka menjadikan yaitu bahwasanya ilmu pengobatan, ilmu kedokteran itu punya Tuhan khusus. Ya, sehingga dijuluki apa? An-tibba lahu aliha khasah. Bahwasanya ilmu pengobatan kedokteran itu ada Tuhannya. Tuhan yang menjadikan pengobatan. Nah, jadi Tuhannya obat. Barakallahu fikum. Sampai-sampai mereka mengira bahwasanya berhala-berhala itu memberikan wahyu tentang obat. Nah, kalau di zaman sekarang seperti dia sholat, katanya seperti mendapat ilham atau wahyu. Sebenarnya ini adalah jebakan-jebakan iblis. Ya, adalah jebakan iblis untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan, ke dalam penyimpangan syariat Allah Subhanahu wa taala. Juga di antaranya mereka ada yang menyembah berhala, ya. Dan berhala itu adalah dewa obat. Wah, ini muncul di masa silam, ya. Yaitu keyakinan-keyakinan yang menyimpang, ya, keyakinan-keyakinan keluar dari akidah Islam. Dan cara yang seperti ini berlaku bahkan berjalan di negeri Arab sebelum munculnya Islam, ya, sebelum munculnya Islam. Kenapa? Karena ilmu pengobatan Arab banyak diambil dari Persia, banyak diambil dari Romawi, Yunani, banyak diambil dari India dan negara-negara sekitarnya yang notabene mereka adalah pelaku kesyirikan, dedengkot kesyirikan. Dan kedokteran Arab ngambil dari mereka. Bahkan, ya, ilmu yang diambil dari mereka juga terjatuh dalam akidah. Sehingga mereka terjatuh dalam kesyirikan. Para pengobat-pengobat di masa silam. Ya. Makanya seorang dokter pengobat juga harus belajar ilmu tauhid, ilmu akidah. Seperti tawakal saja. Ya. Seperti tawakal, dokter, pengobat, herbalis, akupunkturis harus mengajarkan akidah kepada pasien. Ya. Bu, Pak, ya. Anda sudah kena COVID positif, tapi tawakal sama Allah. Harus sandarkan hati Anda kepada Allah. Jangan sandarkan hati Anda kepada saya sebagai dokter, saya sebagai herbalis, saya sebagai akupunkturis, saya sebagai terapis. Jangan. Tapi sandarkan hati Anda kepada Allah. Anda datang ke sini berobat kepada kami hanya sebagai perantara kesembuhan saja. Allah lah yang menjadikan pengobatan, kesembuhan bagi Anda. Ya. Nah, maka banyak tawakal dan ikhtiar. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diajarkan akidah kepada si pasien. Ya. Dan ingat Pak, COVID itu, ya, tidaklah yang pasti membunuh kamu. Semua nyawa di tangan Allah. Dan gak ada penyakit yang menular apapun kecuali dengan izin Allah. Nah, Anda kena berarti dengan izin Allah. Virus ini kena Anda. Dan belum tentu kena virus itu pasti meninggal. Harus disampaikan. Rahimana rahimakumullah jami'an. Kemudian, disebutkan juga oleh beliau rahimahullah bahwasanya cara pengobatan orang-orang klasik di masa silam, ya, seringnya menggunakan obat-obat yang mufrodah, sendirian, ya, seperti dari tanaman-tanaman herbal, seperti dari hewan-hewan.
Jadi orang dulu menggunakan nutrisi sebagai obat. An-nabatat wal hayawanat katanya. Nah, ketika disebutkan, makanya kita lihat Nabi SAW ketika ada yang kena nyeri isialgia, erkonasa, Nabi hanya memberikan resep dengan ekor kambing. Nah, hanya dengan ekor kambing, tanpa disebutkan resep-resep yang lainnya. Di sini termasuk mufrodat, resep menggunakan hewan. Nah, ini sangat simpel. Nah, kemudian kadang juga menggunakan herbal berupa tanaman saja. Herbal berupa tanaman saja. Ya, contohnya banyak. Juga datang dari hadis diantaranya seperti kustul hindi dari tanaman. Nah, kayu India. Yang mana kayu India ini bisa untuk mengobati 7 penyakit. 2 penyakit yang disebutkan Nabi. 5 kita disuruh cari sendiri. Ya, kata Nabi SAW dari Imam Bukhari dan Muslim, "Alaikum bihadzal 'ud al-hindi fa inna fihi sab'ata ashfiyatin min hadzatul janb." Ya, min hadzatul janb. Dalam riwayat Imam Bukhari yang menyendiri disebutkan al-alaq. Ya, berarti ada 2 yang disebutkan Nabi. Yang pertama, obatnya bahwasanya hendaknya kalian sering menggunakan kustul hindi karena dia bisa mengobati 7 macam penyakit. Yang pertama disebutin Nabi tadi dzatul janb. Dzatul janb adalah pleurisi, infeksi pada selaput paru-paru. Dalam riwayat Imam Bukhari yang menyendiri disebutkan al-alaq. Al-alaq yaitu amandel, tonsilitis. Maka 2 ini yang dari lisan Nabi SAW. Adapun COVID nggak disebutin Nabi SAW. Tapi COVID ini bermanfaat dengan menggunakan kustul hindi. Ya, barakallahu fiikum. Karena apa? COVID ini sifatnya dingin lembab dan kustul hindi panas kering. Cocok dengan teori sifat. Ya, COVID ini nggak masuk datul janb al-haqiqi, tapi bisa masuk dalam kategori datul janb ghairu haqiqi. Karena sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim dan Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya datul janb dibagi menjadi 2, hakiki yaitu pleurisi atau pleuritis, ghairu hakiki yang menyerupainya. Disebutkan ada 5 gejala yang menyerupai dengan datul janb al-hakiki. Di antaranya apa? Dhiq, sesak nafas, zukam, pilek, koha, batuk, ya. Kemudian humma, demam. Yang kelima adalah an-nabat al-minshari, denyut jantung seperti gergaji. Dan ini hampir sama dengan gejala COVID. Ya. Nah, barakallahu fikum. Fa rahimana rahimakumullah. Adapun orang-orang Cina dan orang-orang Yunan, mereka biasa menggunakan obat-obatan herbal yang dikombinasi dengan menggunakan teori afinitas, arah kerjanya kemana. Adapun pengobatan Arab klasik dan pengobatan Nabi SAW, 1 penyakit, 1 herbal, atau 1 dari protein hewan, dari jenis hewan. Contoh, nah, panas dan dingin. Teori ini juga bisa diambil dari makanan, juga dari protein. Barakallahu fikum. Orang-orang Rum, orang-orang Romawi, kedokteran Romawi kuno, mereka itu gak berihtimam, ya, dengan jenis pengobatan yang mereka lakukan. Ya, beda dengan pengobatan yang datang dalam Islam, yang mana pengobatan tersebut jauh dari hal-hal yang tercela. Ya, seperti orang-orang Yunan menggunakan benda-benda najis untuk berobat. Ya, juga orang-orang Romawi menggunakan kencing hewan dan kencing manusia untuk terapi. Ya, juga menggunakan minuman yang memabukkan untuk terapi. Maka ini bukan caranya Islam. Adapun kencing hewan yang boleh diminum satu-satunya di antara sebagai obat datang dari Nabi SAW, ya, adalah kencingnya onta. Ya, kencing onta dicampur sama susunya untuk mengobati kasus sirosis, liver yang rusak, hepatitis. Adapun selainnya nggak disebutkan Nabi SAW. Ya, bahkan di zaman sekarang orang berasumsi minum, permisi akramakumullah, minum air kencing istrinya sendiri untuk menjaga awet muda. Maka ini benda yang najis, dan mereka memang kiblatnya kepada orang-orang Romawi. Nah, dan Islam tidaklah mengajarkan demikian.
itu kencing, kotoran yang harus dibuang, kok bisa dikonsumsi. Dan Islam tidak mengajarkan yang jorok-jorok, yang kotor-kotor, yang membahayakan untuk umatnya. Kalau Allah dan Rasulnya larang, pasti ada bahaya. Kalau Allah dan Rasulnya perintah, pasti ada kebaikan untuk mereka. Dan di antara pengobatan orang-orang Arab yang sering datang dari orang Arab khas, di antaranya mereka menggunakan pengobatan dengan berbekam, menggunakan cara fasdu, dengan sengatan besi panas, al-kamat yaitu dengan mengkompres. Ya, Nabi pernah datang dalam riwayat bahwa Nabi sedang sholat, kemudian disengat kalajengking. Kemudian Nabi keluar dari sholatnya dan Nabi meminta kepada para sahabat, yaitu air dingin yang sudah dicampur garam, kemudian dikompres. Ya, kemudian Nabi meruqyah dirinya, ya, Al-Falaq, An-Nas dibaca, ya, sampai rasa sakitnya hilang. Ya, dan juga yang sering terjadi dalam kedokteran Arab klasik juga batrul adhu al-fasid, mengamputasi organ yang sudah rusak. Dan ini terjadi di kalangan salaf, yang tatkala itu ada seseorang yang kakinya busuk, ya, kemudian terpaksa digergaji, dipotong daerah yang busuk tersebut. Barakallahu fikum. Dan kedokteran Arab klasik, di antaranya yang muncul yang paling terkenal dan hidup di zaman Nabi SAW adalah Al-Harith bin Kaldah. Ulama khilaf akan keislaman dia. Apakah dia berislam di zaman Nabi ataukah berislam setelah Nabi wafat kemudian dia baru masuk Islam. Nah, ini menjadi perbincangan para ulama. Nah, dan dia belajar ilmu kedokteran dari Persia. Ya, belajar ilmu kedokteran dari Persia dan mengambil banyak sekali dari ilmu-ilmu pengobatan klasik. Juga ada di antaranya Ibnu Abi Ramthah At-Tamimi, ya, juga yang dia hidup di zaman Rasulullah juga. Dia hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Juga ada namanya Shamardal bin Qubath Al-Ka'bi An-Najrani. Nah, dan ini adalah termasuk orang-orang lama yang mereka mendalami ilmu kedokteran Arab klasik. Dan ini yang diinginkan dalam Islam. Diinginkan dalam Islam bahwasanya umatnya dalam keadaan sehat al-afiyah, dijaga kesehatannya, ya, sehingga bisa istiqamah dalam ibadah sebagaimana hadis Nabi SAW, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if wa fi kulli khair. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba Allah yang beriman, yang kuat, ya. Juga asal hukumnya iman kuat di sini adalah kuat iman. Ini orang-orang yang Allah cinta dan paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan juga tidak lepas dari itu kuat fisik. Karena dengan fisik kuat dia bisa istiqamah dalam ibadah. Bisa masuk dalam pintu ibadah yang sangat banyak sekali. Nah, taib, insyaallah ini saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya insyaallah akan kita bahas at-tib fil Quran, ya, ilmu pengobatan di dalam Al-Quran. Apakah disebutkan di dalam Al-Quran dan apa saja. Nah, insyaallah kita akan lalui pada kesempatan yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk Islam wal muslimin, ya. Semoga menjadi amal jariah bagi saya dan Anda semua. Dan jangan lupa ketika sudah mendengar, sampaikan kepada saudara Anda yang belum mendengarnya dan catat selalu faedah-faedahnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.